Halo, teman. Halo, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Siti Nabila dengan NIM 023 dari kelas SA. Saya Muhammad Sadiq Munir dari NIM 020. nama saya Fahru Roji dengan NIM 251030800004. Saya Naura Pratu Salwa dengan NIM 005 dari kelas A. Saya Siti Alfida Mayanti dari NIM 037 kelas A. Saya Salsabila Dwi Putra Utama dari NIM 013. Pemahaman mengenai status hukum perkawinan menjadi hal yang krusial bagi masyarakat. Berdasarkan kompilasi hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, putusnya perkawinan didefinisikan sebagai berakhirnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang sah. Terdapat 3 faktor utama yang menyebabkan berakhirnya hubungan suami istri tersebut secara legal. Yang pertama adalah kematian. Faktor pertama bersifat alamiah, di mana hubungan perkawinan dinyatakan berakhir secara hukum apabila salah satu pasangan meninggal dunia. Hal ini berimplikasi pada munculnya hak waris serta penetapan masa iddah bagi istri yang ditinggalkan. Yang kedua, perceraian melalui sidang pengadilan. Berbeda dengan kematian, perceraian terjadi atas kehendak salah satu pihak. Berdasarkan prosedur hukum di Indonesia, perceraian terbagi menjadi 2 kategori utama yang harus diputuskan melalui sidang pengadilan. Yang pertama, yakni cerai talak, merupakan perceraian yang diajukan atau terjadi atas kehendak suami. Yang kedua, cerai gugat, yakni perceraian yang diajukan oleh pihak istri kepada pengadilan. Kemudian faktor yang ketiga adalah putusan pengadilan atau pembatalan perkawinan. Selain karena kematian dan perceraian, perkawinan juga dapat berakhir melalui pembatalan perkawinan. Hal ini biasanya terjadi melalui putusan pengadilan jika di kemudian hari ditemukan syarat-syarat perkawinan yang tidak terpenuhi atau adanya unsur penipuan dan pelanggaran hukum saat proses pernikahan berlangsung. Penting untuk diingat, seluruh proses berakhirnya perkawinan, baik karena perceraian maupun pembatalan, wajib didaftarkan dan diputuskan melalui mekanisme pengadilan agar memiliki kekuatan hukum yang tetap dan sah di mata negara. Alasan-alasan penyebab putusnya pernikahan sudah tertera jelas pada komplikasi hukum Islam, pasal 113 sampai dengan 148. Bahwa putusnya perkawinan bisa terjadi karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Kemudian menimbulkan 2 hal, yakni iddah bagi sang mantan istri ataupun hadanah yang ditentukan oleh pengadilan agama. Iddah adalah masa tunggu dalam waktu tertentu yang wajib dijalani oleh seorang perempuan setelah perceraian atau ditinggal wafat suaminya sebelum ia boleh menikah lagi. Tujuan dari adanya masa iddah yaitu untuk memastikan apakah perempuan tersebut hamil atau tidak, sehingga tidak terjadi kekacauan dalam garis keturunan. Lalu memberi waktu untuk berduka jika suaminya meninggal dan memberi kesempatan rujuk atau kembali bagi suami istri. Masa iddah terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada iddah perceraian atau cerai hidup. Yang kedua ada iddah karena ditinggal suaminya wafat. Yang pertama iddah karena perceraian atau cerai hidup, yaitu apabila seorang perempuan yang diceraikan namun belum berhubungan suami istri, maka hukumnya adalah ia tidak wajib menjalani masa iddah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 49. Jika wanita itu sedang menstruasi, maka masa iddahnya yaitu 3 kali suci. Sedangkan jika tidak menstruasi, maka masa iddahnya 3 bulan. Sementara itu, jika wanita tersebut hamil, maka masa iddahnya sampai ia melahirkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah At-Tolaq ayat 4. Yang kedua, iddah karena ditinggal wafat suaminya. Apabila perempuan tidak dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya yaitu 4 bulan 10 hari. Jika perempuan tersebut hamil, masa iddahnya yaitu sampai ia melahirkan. Kemudian larangan selama masa iddah. Yang pertama
yaitu haram menikah dengan pria lain. Yang kedua, tidak keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat. Yang ketiga yaitu menjaga diri atau tidak berhias berlebihan, terutama jika suaminya wafat. Selanjutnya kita akan membahas tentang hadnanah. Hadnanah adalah hak dan kewajiban dalam mengasuh serta merawat anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, terutama setelah terjadi perceraian antara kedua orang tua. Tujuannya adalah untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik dari segi fisik, mental, maupun emosional. Anak berhak mendapatkan kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan. Dalam Islam, ibu biasanya lebih diutamakan untuk mengasuh anak yang masih kecil karena kedekatan emosional. Namun, ayah tetap memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Kemudian, ketika anak sudah cukup umur, sekitar 7-12 tahun, anak memiliki kebebasan untuk memilih ikut ayah atau ibunya. Berdasarkan kompilasi hukum Islam, pasal 105 dan 156, hak asuh anak hadhanah yang belum memayis yaitu di bawah umur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali ibu meninggal atau tidak cakap. Jika anak sudah memayis di atas 12 tahun, ia berhak memilih ayah atau ibunya. Biaya pengasuhan wajib ditanggung ayah. Nah teman-teman, dalam kompilasi hukum Islam KHI mengenai hadonah ini setidaknya ada 6 poin penting, yaitu yang pertama, ketika seorang anak belum memayis atau kira-kira umur kurang dari 12 tahun, maka sang anak tersebut hak asuhnya jatuh kepada seorang ibu. Kemudian poin kedua, ketika seorang anak tersebut sudah dikatakan memayis kira-kira lebih dari 12 tahun, maka sang anak ini berhak memilih mau ikut sang ayah atau ikut sang ibu. Kemudian poin yang ketiga teman-teman, mengenai kewajiban tanggungan biaya, semua biaya pemeliharaan semua biaya pengasuhan, pendidikan, nafkah ataupun yang lain itu tanggung jawab oleh seorang ayah. Jadi kira-kira sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dikatakan sudah dewasa yang sudah layak untuk mencari nafkah sendiri. Kemudian poin yang keempat teman-teman, hak asuh ibu ini bisa gugur ketika sang ibu itu menikah lagi, meninggal, atau sang ibu ini dikatakan kurang layak dalam mengasuh anak. Tapi kayaknya dalam kelayaan ini sudah nggak dilakukan lagi. Seorang ibu ini kayaknya sudah tidak dilakukan lagi kelayakannya. Tapi ketika 3 hal tersebut terjadi, maka sang anak ini pada umumnya dikembalikan kepada hak asuhnya dikembalikan kepada sang ayah, atau sang hakim ini bisa memberi pertimbangan lain ketika sang ayah ini tidak layak, maka dikembalikan kepada saudara yang lain seperti misalnya bibi ataupun paman. Nah, untuk poin yang selanjutnya yaitu perpindahan hak asuh. Jika pemegang hak asuh ini tidak menjamin keselamatan anak, maka sang pengadilan memberikan jaminan yang lain seperti poin yang saya sebutkan sebelumnya, diberikan kepada saudara yang lain, misal bibi ataupun paman. Nah, keputusan pengadilan mengenai hak asuh ini mempertimbangkan seluruh kemaslahatan dan kepentingan anak-anak. Untuk maka dari itu, ketika sang anak ini berpindah posisi dari hak asuh kedua orang tuanya, ini psikologisnya tidak terganggu karena mereka ini dilempar-lempar sebagai anak terusan atau anak tiri, begitu teman-teman. Oke, selanjutnya KHI memberikan penekanan kuat bahwa perceraian tidak melepaskan kita sebagai orang tua untuk mendidik dan merawat anak. Kesimpulannya adalah kita tidak pernah tahu bagaimana cara Tuhan mengatur kehidupan ini. Tinggal kitanya saja yang perlu membatasi dan bersiap dengan takdir Tuhan.
Sabana. Are you ready?